Ada semua. Oke. Jadi kepada ketua kelas agar memimpin doanya, doa belajar ya kepada ketua kelas, dipersilakan. Abang tadi kan mengajarkan amanah dan jujur ya Bang ya. Jadi kakak mau materi kakak yaitu sebelum masuk ke materi kita harus mengetahui ada berapa rukun iman. Nah, sama-sama yuk. Iman pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Islam, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada Jadi kita membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada Jadi adik-adik pernah mempelajari ini, materi kakak ini? Pernah lah ya, soalnya pastilah pernah kakak di buku itu materinya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kakak ingin bertanya, apa itu iman? Angkat kanan. Oh, belakang. Apa dek? Siapa namanya? Rian. Apa iman? Ini. Apa lagi? Percaya. Apa lagi? Percaya, meyakini. Ada lagi? Nah, jadi kakak simpulkan bahwasanya iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan nilai menerima ataupun sikap menerima atau al-qalbu dan tunduk atau al-izyan. Sedangkan menurut istilah iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab ini adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab, yang dimana kitab-kitab adalah kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan cahaya bagi manusia. Masuk kita yang kedua,
pertama ya, Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Keempat Quran. Nah, jadi kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ya, cerita kali ini ya. Nanti ada kali. Nah, jadi habis itu yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebenaran dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Masuk kita yang ketiga. Menjadi generasi pecinta Al-Quran ini ada 4 tahap, yaitu 1. Membaca Al-Quran adalah tangga pertama untuk kita mencintai Al-Quran. Yang kedua ada memahami isi dari Al-Quran ataupun memahami arti dari Al-Quran. Yang ketiga ada menadaburi atau merenungi makna dan membangun kesadaran diri kita. Dan yang keempat adalah tangga yang tertinggi, yang dimana tangga yang tertinggi ini adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencintai Al-Quran. Yang keempat, hubungan baik kepada umat yang terdahulu. Jadi di Indonesia ini ada berapa agama? 6. Coba lah ya. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha, 5 Konghucu. Nama apa? Protestan. Ini nggak sama Kristen itu. Berarti 5 lah ya. Karena ada Kristen Protestan kan. Nah, dari sini, dari yang kakak jelaskan ini, ada yang ingin bertanya. Udah paham berarti ya? Kakak yang bertanya. Coba simpulkan sama kakak apa itu iman kepada kitab Allah. Ya, Rian dulu ya. Coba simpulkan dulu dengan sederhana. Ya, percaya dan membenarkan bahwasanya Allah itu mempunyai kitab ya. Yang dimana kitab ini adalah wahyu Allah yang berfungsi untuk petunjuk bagi manusia. Bapak ingin bertanya sama sekretaris, apa itu iman tadi? Iman. Ya, terima kasih ya. Dan cukup sekian dari mata pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Kakak akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Ada yang tahu doanya? Oke, kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka
batu